Shalom, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul. Selamat tahun baru. Pagi hari ini tanggal 3 ya. Kita bersyukur udah 3 hari. 2 ya? Oh iya maaf, lupa nggak ada tanggal. Oke, 2 hari melewati bersama Tuhan, boleh sehat dan kuat. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Hari ini adalah waktu-waktu yang kita boleh bersama-sama belajar bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan ekonomi Indonesia yang mungkin kurang stabil, berserah sama Tuhan. Karena kita percaya adalah waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Gak pernah hilang kasih Tuhan, percaya Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini udah baca firman Tuhan semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya ya, Tuhan memulihkan keadaan kita seperti waktu zaman Nuh ya. Tuhan buat lagi bumi seperti baru. Meskipun banyak manusia yang berdosa, tapi Tuhan selalu mengampuni kita. Kita percaya saat ini adalah waktunya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau berserah sama Tuhan. Apapun yang diizinkan saat ini terjadi, kita selalu percaya ada mujizat Allah yang nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktumu Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kami. Bila kau izinkan Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya Tuhan. Amin Yesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, kami percaya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila kau izinkan Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Percaya semua untuk Amin Tuhan, kebaikanku. bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Pasti yang terbaik. Selalu yang terbaik dalam hidup kami. Walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat saja angkat pujian ini. Bila Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Bila sesuatu yang terjadi dan Tuhan izinkan dalam hidup kami berserah Tuhan. Semuanya untuk kebaikan dalam hidup kami. Amin, haleluya. Amin Tuhan. Sekali lagi sama-sama. Bila Tuhan izinkan terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu. Waktu Tuhan
Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan Pasti yang terbaik. Oh haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Amin Tuhan. pasti Selalu yang terbaik Tuhan. Siara labaya tiga labaya. Siara labaya. Oh haleluya. lewati Terima kasih cobaan, Tuhan. ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan. Siara baya tiga lama, siara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siara lama. Siara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiga lama. Siara lama. kami percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Siara labaya tiga lama, siara labaya. Siara terima kasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan. Siara labaya tiga lama, siara labaya. Siara labaya tiga lama, siara labaya. Siara labaya. Siara labaya. Siara labaya tiga lama, siara labaya. Siara labaya. Siara labaya. Haleluya. Siara labaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Ciara bayati karala basyara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ciara bayati karala basyara. Ciara labaya. Tikarala basyara. Ciara labaya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih
hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, sama Tuhan Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Yesus, Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau Allah yang baik, terima selalu menyertai hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Sekali lagi dengan lembut kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, Amin Tuhan. Yesus, Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Yesus, Amin Tuhan. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Haleluya. Siara bayar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Tahun 2021 Tuhan, sehingga kami boleh ada tahun 2002 Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar, anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan. Meskipun terkadang pasang surutnya hidup kami percayakan Tuhan, ada rencana indah dalam hidup kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pimpin Tuhan Yesus hidup kami hari demi hari di tahun 2022 ini Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Pertumbuhkan rohani kami di dalam Engkau. Berkati segala apapun yang kami butuhkan, perlukan. Meskipun keadaan yang kurang baik, kami percaya orang yang bersandar kepada Tuhan selalu diberkati, selalu disertai, selalu dikasih kuasa hingga berjalan bersama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah hari ini dan kami siap memuji Tuhan dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Lambaikan tangan kita buat Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita percaya ya, ada sukacita Allah yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Anggur baru tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Semua belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Kita percaya nyata kuasa Tuhan. Amin. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah hari Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Semua Bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Coba anggur baru semua pakai gerakannya. Anggur baru Semuanya. tercurah, Ayo. penuhi umatnya dengan Amin. sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Amin. Oleh darah anak domba ada keselamatan dan kuasa. Amin. Darah anak Domba, Amin. Haleluya. oleh kesaksian kita, Siapa dikalahkan? iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Ada keselamatan dan kuasa Tuhan. Amin. Sekarang telah tiba Haleluya. keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba Haleluya. keselamatan dan kuasa, Amin Tuhan.
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Allah Tuhan. Haleluya. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Sudah ada yang berkeringat. Haleluya. Maklum ya, pakai masker ngap-ngapan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat kita bersuka cita, Tuhan begitu senang dengan apa yang dirasakan umatnya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati dan jiwa kita. Kita mau terima firman Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam dalam hidup kita. Memberkati kita. Amin Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Nyata dalam hidupku Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan Amin Tuhan. kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Oh, Tiada kata yang bisa amin Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Amin Yesus. Sungguh besar setiamu, Oh, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Tiada kata yang bisa Oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Tuhan. Engkaulah lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam Ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Segalanya lebih dalam ku menyembah, haleluya Tuhan, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau. Waktu dan tempat saya serahkan pada hamba-Nya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami sekalian. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengucap syukur karena kami sudah masuk di dalam tahun yang baru. Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah memimpin. Tuhan sudah menolong. Saat ini kami mau buka hati kami untuk kembali mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami di dalam kebenaran. Beri kami tanah hati yang baik, sehingga benih firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh dan bertumbuh dan berbuah. Kami ingin berubah Tuhan. Kami ingin memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru kepada sekalian jemaat. Bagaimana liburannya? Luar biasa. Di rumah saja, DRS ya. Tuhan Yesus baik ya. Saya lihat wajah-wajah yang setia. Siapa yang pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tetap ada dalam rumah Tuhan. Bukan saja sepanjang tahun ini, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan ya. Artinya kalau Tuhan izinkan, kita akan hidup sehat terus ya. Sepanjang tahun ini tidak pernah absen di dalam hari-hari ibadah ya. Saya hari ini mungkin akan membuka sedikit ya masker, karena kalau saya pakai kacamata seperti ini, saya lihat seperti ini ada kabut ya. Nggak bisa kelihatan. Luar biasa ini zaman ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih mengingat tema kita ya. Kita memasuki tahun baru dengan satu keyakinan bahwa kita menyembah Allah yang Ebenezer, Allah yang menolong,
yang sudah menolong kita di masa yang lalu, yang sedang menolong kita saat ini, dan yang akan menolong kita di hari-hari ke depan. Amin saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, yang sudah menyertai kita di tahun lalu, ya, yang sedang menyertai kita sekarang ini, dan yang akan terus menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di masa yang akan datang. Hari ini kita akan melihat dalam Mazmur 121. 121 ya, nggak ada Mazmur 212. 121 ya. Kita lihat saudara, pemazmur menyatakan sesuatu, mendeklarasikan ya tentang Tuhan yang bukan saja sebagai penolong, batu pertolongan Ebenezer, tetapi penolong dengan kemampuan yang sangat besar. Saudara, dalam ayat 1 pemazmur mengajukan suatu pertanyaan retorika. Ya, retorika artinya satu pertanyaan yang sebenarnya bersifat pernyataan. Ya, satu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ya, aku melayangkan mataku mana? Ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Ya, Mazmur ini adalah termasuk Mazmur ziarah. Ya, 3 kali 1 tahun bangsa Israel diwajibkan untuk pergi ke Yerusalem. Dan untuk sampai di kota Yerusalem, jalannya itu mendaki, ya, melewati gunung-gunung. Nah, inilah nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel pada waktu mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Di sini pemazmur mungkin di tengah perjalanan ya, seperti saudara mungkin yang baru libur melihat gunung-gunung. Lalu dia bilang, aku melayangkan, sambil mungkin dinyanyikan ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sebagai manusia semua kita perlu pertolongan. Ada yang gak perlu ditolong, bisa hidup sendiri. Gak perlu pertolongan, gak ada ya. Ini pertanyaan yang paling penting. Dia lihat gunung-gunung saudara. Lalu di dalam Mazmur ini, di dalam ayat yang kedua, dia buat satu statement. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan titik. Ya, yang menjadikan langit dan bumi itu amazing saudara. Ya, kalau kita baru baca Kejadian ya, kita baru baca Kejadian pasal, hari ini sudah pasal 5 ya. Saudara, di situ kita melihat bagaimana Tuhan kita, ya Tuhan saudara dan saya mempunyai kuasa untuk mencipta. Ya, dia menciptakan sesuatu dari yang enggak ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, kata bara itu adalah menciptakan sesuatu, dan dari firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk mencipta. Perkatakan firman Tuhan. Jangan keluh kesah saudara. Yang memasuki tahun yang baru ini, apapun yang kita hadapi, perkatakan firman Tuhan. Ya, dialah yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa firman-Nya. Ini satu statement yang sangat penting. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, saudara, saya buka saja ya. Ngap. Saudara masih tetap dengan masker ya, bernafas dengan baik. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. Ya, tadi saya katakan Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya hanya dengan kuasa perkataannya. Ya, kalau saudara kita tiap hari menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pada waktu ada tekanan-tekanan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, ya kita bisa memakai kuasa perkataan Tuhan yang bersifat mencipta ini. Apa yang kita perlukan? Damai sejahtera, perkatakan itu. Ya, firman Tuhan itu iya dan amin. Saudara, di sini juga di dalam ayat 2 kita melihat satu kebenaran bahwa pertolongan Tuhan itu tidak datang atau tidak ada di dalam ciptaan seperti gunung-gunung. Ya, banyak orang dulu ya mungkin juga ada di antara kita yang suka pergi ke gunung apa namanya? Gunung Kawi. Terkenal sekali Gunung Kawi ya. Saudara minta apa di situ? Ya, minta pertolongan. Ya, ada juga di sini dinyatakan jelas kita harus menyembah kepada yang menjadikan langit dan bumi. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan, satu-satunya yang menciptakan segala sesuatunya, yang firman-Nya mempunyai kuasa untuk mencipta, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita bukan di atas, bukan berasal dari ciptaan Tuhan. Ya, seringkali secara tidak sadar mungkin kita terlalu menggantungkan harapan kita pada sesuatu yang akan menolong kita yang bukan Tuhan pencipta ini, yang bukan Tuhan, saudara. Ya, tetapi dengan jelas dikatakan bukan dari ciptaan. Ya, berapa banyak kita membuat kesalahan dengan menggantungkan pengharapan kita misalnya kepada sesuatu. Ya, pada harta kita, ya. Orang-orang sampai saat ini juga masih ada bangsa di negara-negara lain ya. Misalnya menyembah dewa matahari. Matahari itu ciptaan. Ya, menyembah kepada sungai. Ya, ada satu bangsa di Asia mempunyai satu sungai, Sungai Gangga, ya. Itu disembah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sudah begitu dibutakan. Hanya Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan pencipta yang menjadikan langit, bumi, laut dengan segala isinya, itu yang berkuasa untuk menolong saudara. Ebenezer, kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Karena kita akan setuju dengan pemazmur yang mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang di dalam ayat 3, saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini, miliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Amin saudara. Kita tidak bisa bersaksi mengatakan sesuatu itu baik kalau kita sendiri belum mengalaminya. Ya, begitu juga dengan pemazmur. Ya saudara, pemazmur tidak akan pernah bisa mengatakan dengan begitu mantap, ya, dengan begitu percaya diri bahwa Tuhan adalah penolongnya kalau dia tidak mempunyai pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Pengalaman yang hidup dengan Tuhan itu perlu saudara. Ya, karena kekristenan agama bukan sekedar ritual, ya, tetapi perjalanan bersama-sama dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-1 kita melihat kata ganti aku, saya, ya. Tetapi di dalam ayat ketiga dia mulai mengalihkan. Dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat pemazmur mengenal Tuhannya dengan sangat baik. Itu sebabnya dalam ayat berikutnya, ayat 3 ini, di
perhatikan perubahan pemakaian kata ganti ya, yang tadi saya katakan aku dalam ayat 1 dan 2 menjadi kamu. Ia, Tuhan yang maha besar itu, atau tidak akan membiarkan kakimu goyah. Di sini kita melihat bagaimana pemazmur bersaksi kepada pembaca, kepada kita sekalian. Mazmurnya tentang Tuhan yang dikenalnya. Apa yang kita saksikan tentang Tuhan yang kita kenal, saudara? Kalau saudara bicara tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan, ya, pemazmur begitu mengagumi Tuhannya, dan hal ini mendorong dia untuk bersaksi dengan mengatakan, ya, mengapa dari semua anggota tubuh, kita lihat ya, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Mengapa dari semua anggota tubuh kaki yang goyah yang diperhatikan Tuhan? Ya, saudara pernah berpikir seperti itu? Kaki yang goyah biasanya tidak ada kekuatan untuk berjalan. Ya, begini. Bagaimana mau jalan? Bagaimana mau melangkah kalau kakinya goyah seperti ini ya? Saudara lihat boneka-boneka kan, kalau yang terbuat dari kain tuh kakinya goyah itu ya. Bisa nggak dia berjalan? Kalau kita taruh di meja aja dia nggak akan bisa tegak. Ya, itu sebabnya saudara, dikatakan kaki yang goyah biasanya tidak ada kekuatan untuk berjalan. Orang dengan kaki yang goyah menggambarkan keadaan yang lemah. Ya, yang tidak bisa melangkah maju untuk berjalan mencapai garis akhir. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Tuhan ingin saudara dan saya memiliki satu kekuatan untuk mencapai garis akhir. Saudara berjalan terus bersama dengan Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah yang menolong kita. Dia ingin umatnya kuat. Dalam Kolose 1 ayat 11, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amin. Ya. Dikuatkan dalam segala sesuatu. Masalah apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Ya. Dikuatkan dalam segala sesuatu. Oleh apa? Kuasa kemuliaannya, itu bicara mengenai Roh Kudus. Untuk menanggung, ya, bukan lari dari masalah. Kita tidak akan jadi orang yang sepertinya pecundang, ya, kita kalah, ya. Tetapi kita tidak akan lari menghadapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa Roh Kudus untuk menanggung, memikul, menjalani, ya, segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji, walaupun kita adalah anak-anak Tuhan, biji matanya Tuhan, bahwa hidup ini akan selalu mulus, bahwa hidup ini akan tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Nanti kita akan melihat, ya, ayat-ayat yang berikutnya. Kembali pertanyaannya, apakah yang disaksikan oleh pemazmur ini juga merupakan kesaksian kita hari ini? Ya, dia di dalam ayat yang ketiga dia bersaksi, ia, Tuhan itu, tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Apa artinya, saudara? Apa artinya penjagamu tidak akan terlelap? Artinya saudara ada dalam pengawasan Tuhan 24/7. Ya. 24 jam. 1 minggu. Ya, artinya tidak ada habis-habisnya Tuhan, mata Tuhan akan selalu ada mengawasi kita. Amin. Cuma satu yang senang kalau seperti itu. Ada juga, aduh, risih banget ya. Di mana-mana ada Tuhan.
kiri kananku ada Tuhan, ya. Sekelilingku ada Tuhan. Terus ada Tuhan. Dia selalu menjagaku. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kita melihat sekarang ayat yang keempat, ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, siapa di dalam kehidupan ini yang mempunyai seorang yang begitu dipercayai, yang tidak akan pernah tidur mengawasi kita? Tidak ada, hanya Tuhan saja. Ya, dikatakan Tuhan itu 24 jam. Saudara tidak usah berteriak-teriak pakai mic seperti ini kalau memanggil Tuhan, ya. Saudara cukup dengan keluh kesah yang begitu lembut di tengah malam yang gelap di mana tidak ada siapa-siapa, Tuhan mendengar. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Ya, saudara, dikatakan di sini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang berikutnya, ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, saudara, di sini Tuhan adalah penjaga. Ya, Tuhan penjaga, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya masih belum dapat, saudara. Banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan mengenai tangan kanan ini. Ya, saya belum dapat satu ilustrasi atau gambaran yang memuaskan untuk saya bawakan dalam khotbah hari ini. Satu istilah yang banyak terdapat dalam Mazmur, misalnya 110 ayat 5. Ya, kita lihat Mazmur 110 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ya, saudara boleh menyelidiki nanti kenapa tangan kanan bukan tangan kiri, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 6 mengatakan, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ini merupakan gambaran tentang perlindungan Tuhan yang lengkap. Haleluya. Tidak ada celah bagi musuh untuk dapat masuk dalam kehidupan umatnya. Perlindungan Tuhan yang lengkap akan terjadi sepanjang hidup kita sekalian. Bukankah Tuhan berjalan di depan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir? Ya, Tuhan berjalan pada siang hari sebagai tiang awan. Apa maksudnya Tuhan berjalan pada siang hari? Matahari tidak akan menyakiti umat pilihannya. Dia berjalan sebagai tiang awan yang akan memberi keteduhan kepada umat Israel yang berjalan di padang gurun pasir yang sangat kering, yang sangat panas. Di situ Tuhan menyertai dengan menjadi tiang awan. Israel berjalan di dalam naungan yang sangat luar biasa. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan menjadi tiang awan, itu sejuknya lebih nikmat daripada AC. Haleluya. Luar biasa, ya. Tuhan yang saudara sembah. Kenapa kadang-kadang kita begitu sepertinya tidak terpesona, ya? Biasa-biasa aja gitu, ya. Itu mungkin yang menyebabkan atau menarik kita mundur untuk tidak berkata-kata tentang Tuhan yang ajaib, tentang Tuhan yang heran. Kita sudah menjadi seperti biasa saja, tidak terpesona oleh kebesaran Tuhan, tidak terpesona oleh kuasa Tuhan. Ya, pemazmur ini adalah seorang, ya, salah satu contoh bagaimana dia begitu mengenal Tuhannya. Miliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita memiliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan, ya, maka kita akan menjadi saksi-saksinya. Ya, yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran dari Mazmur 121 ini adalah memiliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Saya tidak tahu, karena
Kristen itu bukan agama, saudara. Kristen berbicara mengenai satu fellowship, ya, satu hubungan yang hidup antara kita sebagai ciptaan Tuhan dengan Allah Sang Pencipta. Seberapa baik saudara mengenal Tuhan yang saudara sembah. Halo jemaat yang dikasih Tuhan. Seberapa baik saudara mengenal Dia. Ya, ada yang mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Tapi bagaimana dengan umat pilihan, orang-orang percaya yang sama sekali tidak memiliki kehidupan doa? Mereka dari hari ke hari terus bergulir seperti itu, tahun berganti tahun, tapi tidak pernah memiliki kehidupan doa, tidak pernah bicara dengan Tuhan, ya, dari hati ke hati. Rugi besar, ya jemaat. Mulai hari ini baru memasuki hari yang kedua. Bangun mesbah doa, saudara. Keluarga-keluarga boleh berkumpul. Ya, kalau selama ini belum ada mesbah keluarga, adakan. Ya, mungkin 15 menit is okay. Ya, asal berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Itu caranya kita bisa memiliki satu kegairahan untuk bersaksi kepada orang-orang yang kita temui tentang Allah yang ajaib ini. Tentang Allah yang luar biasa ini. Kita bisa begitu bersemangat, saudara, kalau saudara ketemu dengan satu makanan yang enak. Ya, misalnya apa? Makanan yang enak dari Tangerang. Ya, yang baru-baru ini jalan-jalan ke Tangerang. Ya, ada banyak kulineran di situ. Ya, saudara. Wah, hauce, ya. Saudara kan nggak diam-diam aja. Saudara bilang, yang di situ enak sekali loh makanannya. Rugi kalau nggak ngerasain. Ya, bagaimana tentang semangat kita untuk bersaksi tentang Tuhan yang ajaib ini? Saudara adalah duta-duta Kristus. Saudara, kita adalah saksi-saksinya. Dunia perlu Yesus, saudara. Dunia kita perlu Yesus, saudara. Ya, dunia yang penuh dengan kesusahan ini, ada kasih Allah, ya, yang akan mengubah kehidupan dengan begitu luar biasa. Ya, saudara, ini adalah sesuatu yang amazing. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita pendam sendirian. Ya, kita harus cerita. Ayo bangkitkan kembali di dalam kehidupan kita satu keinginan untuk cerita tentang Tuhan. Ya, kita bisa menjadi apa saja pelayan Tuhan dalam gereja ini, tapi bagaimana dengan komunitas yang ada di sekeliling kita? Saudara, Tuhan sedang bekerja giat akhir-akhir ini. Karena saya pikir jemaat orang-orang percaya kurang bergerak, ya. Dia tampakkan diri kepada orang-orang yang sulit untuk dijangkau. Dan dari orang yang sulit seperti Saulus ini, maka timbul Paulus yang sekali bertobat dia bisa menangkan ratusan orang, membaptis ratusan orang. Saudara, kedatangan Tuhan akan segera tiba. Ya, saudara, di dalam ayat 6 dikatakan matahari tidak menyakiti engkau dan waktu atau bulan pada waktu malam. Saya kembali kepada bagaimana Tuhan menuntun umat Israel dari Mesir, keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Di malam hari yang gelap, ya, saudara, kalau pernah melihat padang gurun, ya, kita pernah juga ada di padang gurun situ, ya. Kalau malam hari dinginnya luar biasa, mungkin ada binatang-binatang. Nah, di situ Tuhan yang memimpin dengan menjadi penerang, ya, tiang api, ya, di tengah memberi kehangatan, saudara. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, yang sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Bapa yang di surga adalah Bapa yang sangat baik, yang tidak akan pernah menelantarkan kita, anak-anaknya. Masuki tahun yang baru ini,
Ya, dengan satu pengetahuan, pengalaman yang hidup dengan Tuhan, jadilah saksi-saksinya. Dan yang terakhir saudara, kita akan melihat ya, di dalam ayat yang ke-6 tadi, yang mengenai tiang api dan tiang awan. Nah, sekarang ayat 7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Saudara, kita tidak boleh potong ayat ini sampai kecelakaan saja. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Apa iya? Ya saudara, tetapi jawabannya ada di akhir dari kalimat ini. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang adalah penolong bagi kita, yang menarik untuk diperhatikan bahwa yang Tuhan jaga adalah nyawa kita. Amin saudara. Yang Tuhan jaga adalah nyawa kita. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia satu kali akan mati. Semua manusia akan mati saudara. Kita membaca dalam Alkitab, ada Yohanes Pembaptis yang dipancung kepalanya, ditaruh di atas talam ya, karena menegur dosa perselingkuhan dalam keluarga raja. Itu ditulis di dalam Alkitab. Apakah Tuhan menjaga Yohanes Pembaptis terhadap segala kecelakaan? Kalau kita potong ayat ini, mungkin kita bertanya-tanya, katanya Tuhan menjaga terhadap segala kecelakaan. Kenapa ada Stefanus yang mati di rajam batu? Ada anak-anak Ayub yang saleh yang dibunuh oleh pedang musuh. Orang-orang yang mati syahid sebagai martir yang dicatat dalam sejarah gereja. Bahkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib juga merupakan kecelakaan bagi orang-orang yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin atau amin. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca ayat 7 ini, kalau kita tidak memahami secara benar, maka akan timbul banyak pertanyaan. Apakah benar Tuhan menjaga umatnya dari segala kecelakaan? Bagaimana dengan orang percaya yang Tuhan izinkan mati karena kecelakaan, seperti contoh di atas tadi yang saya sebutkan? Ya, mengapa ada hamba-hamba Tuhan yang mati kena COVID? Why? Saudara punya jawaban? Jawabannya ada pada kalimat berikutnya. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tadi saya katakan semua manusia mesti mati dengan cara apapun. Ada yang takut mati di sini? Ada yang takut mati? Enggak tuh langsung ya. Saudara, karena kita tahu kemana kita akan pergi. Di mana tempat kita setelah kita hengkang dari dunia ini saudara. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menjaga nyawamu. Kecelakaan yang paling besar, perhatikan. Kecelakaan yang paling besar adalah kecelakaan atas nyawa kita, yaitu pada waktu roh dan jiwa kita terpisah untuk selama-lamanya dari Tuhan. Inilah yang disebut sebagai kematian kedua. Saudara, semua orang percaya atau tidak percaya itu pasti mengalami kematian pertama. Terpisahnya tubuh dari jiwa dan roh. Semua akan mati, besar, kecil, tua, muda, yang pendidikan atau tidak pendidikan, kaya, miskin, semua akan mati. Firman Tuhan akan digenapi. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian kedua hanya akan dialami oleh orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Apa artinya kematian kedua? Ya, sering di dalam salah satu Alkitab mungkin saudara akan jumpai, nanti pada akhir zaman akan berdiri orang-orang mati ya di hadapan Tuhan. Artinya setelah kematian
pertama yang dialami oleh semua orang percaya maupun yang tidak percaya, akan datang penghakiman. Di situ akan ada penetapan apakah kita akan melewati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di mana dikatakan di situ ada rumah Bapa, banyak tempat kediaman. Aku pergi ke situ, kata Tuhan Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi ke situ dan sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali lagi lalu menyambut kamu datang kepadaku. Supaya di tempat aku ini ada, di situ juga kamu berada. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Betapa Tuhan ingin kita selalu ada bersama-sama. Bukan saja di dalam dunia ini, tetapi di dalam dunia yang akan datang. Tapi apa usaha kita untuk bekerja sama dengan Tuhan, supaya kita akan datang ke dalam rumah Bapa, ya, supaya korban salibnya, korban pengorbanannya di atas kayu salib itu tidak sia-sia bagi kita sekalian. Ya, kita betul-betul memperoleh pengampunan yang sepenuhnya. Kita akan sungguh-sungguh mencapai garis akhir. Kita tidak jadi orang Kristen yang bantet, yang di tengah jalan itu tidak lagi bisa meneruskan, yang kakinya goyah, saudara. Tetapi kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kayaknya gak cocok banget ya. Khotbah tahun baru kok ada kematian gitu ya. Ada neraka gitu ya. Yang bener lah bugem gitu ya. Tuhan menyertai ya. Kita akan senantiasa berlimpah-limpah. Iya, itu janji Tuhan, saudara. Itu sudah saudara ketahui. Tetapi yang Tuhan ingin saudara dengar hari ini, bagaimana, apakah pengorbanannya di atas kayu salib itu efektif bagi setiap kita? Kita yang sudah mendengar Injil kebenaran Tuhan, apakah kita satu hari akan berdiri di hadapan tahta Allah, memakai baju putih, bermahkota? Ya saudara, satu event yang sangat luar biasa. Ini bukan cerita 1001 malam. Ini satu kejadian yang akan kita alami. Ya, ini adalah satu kenyataan yang akan kita alami. Tetapi apakah kita akan ada di situ? This is the question. Inilah pertanyaannya. Apakah kita akan ada di situ? Neraka, saudara, tidak pernah diciptakan Tuhan untuk kita. Baca di dalam Matius. Neraka itu diciptakan bukan untuk saudara dan saya. Kenapa Tuhan mau mati menjalani via dolorosa supaya saudara terhindar dari hukuman kekal itu? Neraka hanya diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan iblis musuh kita itu tidak pernah senang kalau dia masuk sendirian ke dalam neraka. Dia akan menyeret begitu banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat ini berbicara khususnya kepada kita selama-lamanya. Ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Unended. Ya, sesuatu yang tidak berakhir. Ini berbicara mengenai kekekalan. Saudara manusia, kita ini adalah makhluk yang kekal, yang tidak akan pernah mati. Pilihannya hanya dua. Kita akan hidup terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan, atau kita akan terus-menerus mengalami siksaan api neraka. Pilihannya adalah sekarang ini. Kalau saudara diminta untuk membuat satu komitmen, ya, apa yang akan saudara buat komitmen di tahun baru ini? Ya, kita akan meresponi kesaksian daripada pemazmur dalam Mazmur 121.
ya, bahwa akan ada satu hari senang nanti, ya, buat kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingat, hanya ada 3 pesan di tahun baru ini. Miliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Karena dengan pengalaman yang hidup itu, saudara akan dibangkitkan kembali. Semangat untuk bersaksi, semangat untuk bercerita tentang Yesus yang luar biasa. Jadilah saksi-saksinya. Pesan yang ketiga, miliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana caranya? Yang belum baca Alkitab, belum terlambat, ya. Kemarin kita baca Kejadian pasal 1 sampai 4. Hari ini bacaannya Kejadian pasal 5 sampai dengan 8. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Dengan begitu saudara miliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, miliki pengetahuan yang benar. Jangan salah faham saudara. Kita banyak orang-orang menjadi mundur karena kita salah faham terhadap Tuhan. Tuhan gak tolong. Bagaimana tuh bisa dikatakan Tuhan menjaga kita terhadap segala kecelakaan? Saudara salah menafsirkan firman Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, ya, bagaimanapun cara kita meninggalkan dunia ini, itu adalah rahasianya Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya jangan takut mati, karena kita akan menerima satu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang ditabur di tahun baru ini, di minggu pertama dari tahun 2022 ini, bisa membekali jemaat untuk memiliki keinginan, memiliki pengetahuan, pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan, dan juga kami akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Biarlah ketiga poin ini boleh mengawali hari-hari kami di tahun 2022. Tuhan Roh Kudus kiranya berbicara kepada setiap kami. Masalah demi masalah Tuhan izinkan, tapi kami tetap mendapat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, yang belum baca Alkitab, yang belum biasa untuk berdoa, ya, mari ubah kebiasaan itu. Saudara, kita memang ditetapkan ya dari BPD untuk berdoa 30 menit ya minimal. Tapi nggak apa-apa saudara, daripada enggak, saudara berdoa 5 menit boleh ya. Awali dengan doa saudara, bicara sama Tuhan. Ya, serahkan segala sesuatu ya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Ya, kita akan langsung dengan perjamuan kudus. Apakah jemaat sekalian sudah menerima roti dan anggur? Ya, ada di bawah. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita mengambil cawan ini, ya, ingat ada pesan Tuhan yang sangat khusus. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya melalui perjamuan kudus kita diingatkan, ya, kita di-remind untuk cerita yuk, ya, cerita tentang Yesus dan kasih-Nya kepada orang-orang yang saudara temui, ya. Saya tahu ada banyak dari antara kita yang punya talenta, ya, bukan saja talenta, tetapi ini satu kewajiban, ya, untuk cerita, ya, seperti saudara cerita tentang makanan yang enak, ya, saudara harus cerita tentang Yesus, khususnya kepada orang-orang yang saudara bisa saudara punya pengaruh di atas kehidupannya. Jangan diam saja saudara, ya, mulai bersaksi tentang Tuhan kita. Mari kita akan bersama-sama berdiri. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat luar biasa. Saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan dengan satu hati yang penuh ucapan syukur. Kalau Tuhan sudah mati menggantikan kutuk bagi kami. Kami yang terkutuk menjadi diberkati oleh karena Tuhan sudah menjadi kutuk bagi kami. Kami yang sakit sudah disembuhkan karena Tuhan menanggung segala sakit penyakit kami. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus pada pagi hari ini, di tahun yang baru ini, akan membawa satu dampak pengaruh daripada Roh Kudus di atas kehidupan kami. Kehidupan yang akan sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau terima roti ini, tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami, bagi kehidupan kekal yang akan kami terima. Terpuji nama Tuhan. Mari kita makan bersama-sama jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Darah Yesus menghapus segala dosa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau tinggalkan dendam-dendam tahun 2021. Kami tidak mau bawa di dalam tahun yang baru ini. Kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Kami memberikan kelegaan. Kami lepaskan mereka Tuhan. Kami tidak menyimpan kesalahan mereka, tapi kami memberikan pengampunan yang tulus. Terima kasih buat darah Yesus yang akan mengalir saat ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, maka oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Kami dipulihkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima air anggur darah Yesus ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, luar biasa baik buat kami. Biar kami boleh memiliki pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali. Masih ada hal yang akan kita lakukan. Hari ini saudara, kita akan membawa persembahan sulung dan persepuluhan serta kolekte, ya saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak bosan-bosan mengajak jemaat. Ya apa-apa Pak Jito. Mengajak jemaat untuk melakukan firman Tuhan, ya khususnya dalam hal pemberian. Memang ada suara-suara sumbang ya, tapi nggak apa-apa ya. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah akan menyerah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan hanya karena ada suara sumbang. Janganlah ngomong persembahan lagi, perpuluhan lagi ya. Karena ini jalur berkat saudara. Saya percaya banget ya. Kalau kita membawa persepuluhan, kita bawa persembahan, kita bawa persembahan sulung, ya itu semua ada dasarnya, bukan peraturan gereja saudara. Ya semua ada dasarnya. Hari ini saya tidak akan menjelaskan, mungkin ya di dalam bulan Januari ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kita memberi persembahan sulung. Ya tetapi intinya begini saudara, kita sudah dipelihara Tuhan sampai hari ini. Ya, ungkapkan perasaan syukurmu. Ya, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh tidak ada lagi amplop persembahan yang tidak ada isinya. Ya, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa terpelihara, bisa makan 3 kali sehari ya, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Jangan menghina Tuhan kita ya dengan amplop yang kosong, persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bangsa Israel pernah diperingatkan ya supaya jangan membawa persembahan yang cacat ya. Bangsa Israel itu nakal saudara. Ya, domba-domba yang udah picak sebelah ya, yang kakinya udah pincang itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Kita akan mulai saja ya, sekaligus saja ya, menyingkat waktu. Kita akan membawa persepuluhan, persembahan sulung, tapi kita mau berdoa dulu. Tuhan, di tangan kami ada persembahan. Yes. Tuhan tahu apa yang menjadi ekonomi setiap kami Tuhan, keuangan setiap keluarga lepas keluarga, karena Tuhan sendiri yang memberi berkat, karena Tuhan sendiri yang memberikan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pelihara hidup kami. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami tidak merasa memiliki apa yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami hanya seorang penata layan. Hari ini adalah minggu pertama, ada persembahan sulung, ada perpuluhan, dan juga ada kolekte. Semuanya akan kami serahkan kepada Tuhan, karena kami terima semua ini dari Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan, dan akan kami kembalikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan ya. Saudara boleh dari depan mulai bergerak. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya undang jemaat berikan satu pujian yang paling indah dari lagu ini. Ya, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan dengan satu sikap hati yang sungguh-sungguh mengatakan Tuhan itu baik. Ya, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dalam gereja kami. Tuhan memberkati. Dan juga Ibu Gembala yang memberkati kami dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kami segenap jemaat YSCA Batu Tulis Raja Wali mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang memberkati kami, menyeberangkan firman Tuhan di dalam kebenaran hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya saya minta Pak Samuel yang bacakan info sepekan hari ini. Shalom semuanya, semua diberkati. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Langsung saja saya akan bacakan info sepekan. Sekolah Minggu akan bergabung dengan Gereja Pusat ya, melalui channel YouTube. Jadi sebentar, Sekolah Minggu gabung ya dengan Gereja Pusat. Setiap Senin ya besok ya ada doa bersama jam 7 malam melalui Zoom. Setiap Rebu 1, ketiga dan kelima. Ya, jadi Rebu besok ya, Rebu pertama itu sudah mulai lagi ibadah kaum wanita melalui Zoom. Rekening gereja ya, jadi Bapak Ibu ya mau transfer perpuluhannya, mau transfer persembahan sulungnya ya silakan transfer di 5890134 ya. Persembahan sulung di awal tahun. Jadi tadi kita sudah mulai. Jadi kalau belum ada kesempatan kali ini, masih ada kesempatan selama bulan Januari ini, Bapak Ibu bisa membawa persembahan sulung. Kita akan mengirim pakaian layak pakai untuk gereja di daerah Lampung. Jemaat silahkan berpartisipasi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu di awal tahun mungkin mau cuci gudang, ya mau bersih-bersih, ya. Jadi ada pakaian-pakaian yang mungkin sekarang kan selama di lockdown itu pada melar gitu ya. Nah, jadi nggak muat gitu kan. Jadi daripada pakaiannya nggak muat, ya udah, ya dikumpulin saja, ya ditaruh di kardus bawa, ya. Masih banyak yang membutuhkan dan kita akan bawa ke dalam rumah Tuhan dan itu nanti akan disalurkan. Cross kado, ya minggu depan 9 Januari ada acara tukar kado senilai 50.000. Kado dibungkus dengan kertas koran
ya dari rumah masing-masing. Nah ini mungkin ada panitianya nih kalau cross kado nih ya, yang mengatur siapa gitu. Sebab nanti bingung ini seluruh Jumat diundang ya untuk cross kado ya. Nanti mungkin di bawah nanti ada yang ngatur panitianya ya. Mungkin masih dalam gabungan dalam acara panitia Natal ya, supaya jemaat nggak bingung. Jadi bagi jemaat yang mau berpartisipasi dalam cross kado ya bisa membawa kado nilainya jangan mahal, 50.000 rupiah. Tapi kalau bisa barangnya itu yang bisa laki bisa perempuan gitu ya, jangan sampai ntar salah. ya kalau misalnya sendok makan ya, sendok garpu misalnya gitu kan bisa siapa aja pakai gitu ya. Tapi kalau ikat pinggang terkesian yang ibu-ibu ya. ya jadi kalau bisa yang kira-kira barangnya itu bisa semua berguna gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan tambahkan sekali lagi, tadi Ibu Gembala sudah mengingatkan kita, ini kesempatan di awal tahun ini bagi Bapak Ibu yang belum mulai membaca Alkitab, mulailah baca Alkitab. Dan jadwal pembacaan Alkitab itu akan dikirim via WA ya. Nanti hubungi Bapak Gito, nih nomor HP saya. Jadi kalau yang belum dikirimkan itu warta ya, karena warta itu kan nggak dibagiin gitu loh. Tapi warta itu dikirim via WA. Jadi kasih nomornya ke Bapak Gito, nanti dikirim tuh ya. Warta gereja dikirim berikut jadwal pembacaan Alkitab. Ya, jadi kita bisa ngikutin dan itu ada kesenangan yang luar biasa. Ya begitu tanggal 31, wah sudah selesai satu Alkitab kita baca. Ada kepuasan yang luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa hubungi Bapak Gito bagi yang belum bergabung di dalam grup WA ya, info gereja ya, judulnya info gereja. Jadi nanti dikasih info itu ya. Dan bagi mungkin yang sudah lanjut usia kesulitan bisa minta bantuan nanti kepada anak cucunya gitu ya. Minta bantuan itu bagaimana caranya gitu ya. Baik, itu saja pengumuman. Kita akan tutup ibadah kita akan makin berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, Maha Besar Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Hari yang kedua di tahun 2022 kami sudah masuki. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang Kau sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, masih jauh ke depan Tuhan, yang harus kami lalui, yang kami harus jalani di tahun 2022 ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkaulah penjaga kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah perlindungan kami. Matahari tidak menyakiti kami,
Karena Engkau adalah tiang awan bagi kami. Engkau adalah tiang api bagi kami. Engkau berjalan di depan menuntun kami. Bapa, kami mau mengikut Engkau. Engkaulah terang di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu Engkau adalah terang. Kami akan mengikuti terang itu. Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah jalan. Kami akan mengikuti jalan yang Kau tunjukkan kepada kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat kembali Tuhan pengorbanan-Mu. Melalui pengorbanan-Mu ada jalan keselamatan bagi kami. Melalui pengorbanan-Mu ada jalan pengampunan dosa bagi kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami, Engkau sudah kuduskan kami, Engkau sudah benarkan kami Tuhan, sehingga kami bersih dari cacat noda, bersih dari segala dosa. Itu semua oleh karena Yesus yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menjadi orang yang berkenan kepadamu. Kami sudah menjadi orang-orang benar. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Doa orang benar besar khasiatnya. Itulah sebabnya kami berdoa kepadamu Tuhan. Tolonglah kami memasuki menjalani tahun 2022 ini Tuhan. Kami takut berjalan sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Bawalah kami menuju jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, banyak hal yang harus kami lalui di tahun 2022 ini. Biarlah kiranya Tuhan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau sesuai dengan firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami tidak takut. Kami percaya Tuhan pasti tolong kepada kami. Kami seperti tahun 2021 yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Kami akan lalui 2022 ini bersama Tuhan. Kami bisa. Bersama Tuhan kami mampu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tolong Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami berniat untuk memberikan pakaian layak pakai. Biar akhirnya Engkau tolong Tuhan supaya Engkau mengingatkan kami untuk membawa pakaian layak pakai untuk saudara-saudara seiman kami. Kami juga akan membawa persembahan sulung, biar kiranya Engkau ingatkan kami untuk kami membawa persembahan sulung kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami akan selalu ingat kepadamu. Bapa, berkati segala usaha kami, berkati dagangan kami, berkati pekerjaan kami, lindungi keluarga kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah tangan Tuhan membagari dan melindungi kami. Bapa, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani kami, WL Singer, pemain musik, pemandu sound system, Asya. Biarlah kiranya Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati ibu gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau pakai beliau lebih luar biasa lagi Tuhan. Buat beliau sehat, buat beliau kuat. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mengangkat tangan ibu gembala menaikkan doa berkat untuk kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
puji, terimalah kasih. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.